Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore pendengar Radio Eski di 104,3 FM Pangkal Pinang, pemirsa YouTube Eski TV Media Solo Kolbu, Facebook Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, beserta para jamaah Masjid Agung Kubah Kota Pangkal Pinang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kembali saya Suni untuk membersamai Anda tentunya di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, bekerja sama dengan Radio Eski Pangkal Pinang dan juga Bank Sumsel Syariah Bangka Belitung. Edisi kali ini di hari Minggu 9 Maret 2025 atau bertepatan di 9 Ramadan 1446 Hijriah. Sambil kita menanti waktu berbuka puasa, tentunya kita akan mendengarkan materi dari narasumber kita yang alhamdulillah sore hari ini telah hadir, yaitu Haji Abdurrahim SAG MH. Beliau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam atau BIMAS, Kemenak Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, alhamdulillah sahabat Eski dan juga para pemirsa jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ustadz Haji Abdurrahim SAG MH. Beliau akan membahas tentang keutamaan sholat tarawih dan juga tahajud. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali Suni bisa berbincang-bincang sore hari ini Ustadz bersama Ustadz ya, dengan tema tentang keutamaan sholat tarawih dan juga tahajud di bulan suci Ramadan tentunya ya. Oke, sahabat Eski dan juga para jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang, nanti kita bisa tanya jawab untuk di line WhatsApp kita di 082374726332. Sebelumnya kita akan perdengarkan mukadimah awal sebagai bahan perbincangan kita untuk di sore hari ini. Langsung aja Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Para pendengar Radio Eski dan para pemirsa jemaah Masjid Masjid Agung Kubah Timah, juga host kita yang luar biasa Mbak Sunia. Alhamdulillah hari ini kita dapat membersamai pertemuan kita di sore hari ini, hikmah senja menjelang berbuka. Subhanallah juga hari ini Allah karuniakan kita kesempatan, kesehatan, sehingga puasa yang ke-10 hari ini udah hampir mendekati selesai ya, berbuka ya. Berarti sepertiga Ramadan sudah akan segera terlampaui gitu ya. Gak berasa ya Ustaz ya? Iya, gak berasa. Artinya udah kelebaran ya. Masya Allah, Ramadan yang luar biasa. Para pendengar dan para pemirsa, bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Semua hal yang ada dalam bulan Ramadan ini penuh hikmah dan penuh keberkahan. Hampir di semua pelosok negara ada tradisi-tradisi yang merupakan sesuatu yang dianggap dalam rangka menyemarakkan Ramadan ya. Hampir di semua negara. Bahkan di beberapa kemarin saya tonton di TV, termasuk di Los Angeles juga itu ada buka bersama di mall. Ada tarawehnya gitu ya. Itu luar biasa. Nah, oleh karena itu bahwasanya malam ini malam ke-11 insyaallah ya. Insyaallah. Jadi taraweh kita udah malam ke-11. Dan taraweh itu dalam berbagai kitab dari malam pertama sampai malam ke-30 itu pahalanya berbeda-beda. Dan pahalanya itu luar biasa. Oleh karena itu taraweh sesuatu yang khas dari bulan Ramadan. Di luar Ramadan kan gak ada taraweh. Jadi rugi bener kita kalau
Ramadan ini tidak kita manfaatkan. Maka biasanya di berbagai kesempatan pada saat tarhib Ramadan kita sampaikan kepada kawan-kawan kita di berbagai kesempatan. Jadikan Ramadan ini seperti Ramadan terakhir ya. Jadikan Ramadan terbaik. Kalau umur kita sudah 48 tahun, andai puasa kita mulai umur 8 tahun, berarti sudah 40 kali kita menjalani puasa. 40 kali, berarti 40 kali Ramadan, 40 kali tarawih juga, ya kan? Nah, cuma masalahnya kita tarawih dari tahun ke tahun ya seperti itu saja. Tidak ada, kita nggak bisa meningkat atau tidak dari tahun tadi, karena kita nggak punya catatan. Harusnya kita punya file. Tahun tadi itu kita tarawih dalam 30 hari, yang tarawih berjamaah misalnya sekian puluh hari, selebihnya sendiri misalnya. Yang sholatnya 23 atau yang 11 berapa kali, ke masjid mana saja misalnya. Itu untuk memenuhi target bahwa Ramadan tarawih harus betul-betul kita maksimalkan, karena nggak ada di bulan lain. Tarawih ini tentu saja bukan masalah berapa rakaatnya ya, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan sempurna. Karena ini merupakan sholat, ada tentu syarat-syarat, rukun yang menjadi kesempurnaan sholat. Kita tidak mengabaikan ada sholat tarawih yang kilat, ya, cepat. Karena di Pangkal Pinang ini kalau masjid-masjid itu umumnya jemaahnya hafal siapa imam yang paling cepat gitu ya. Itu kalau paling cepat itu banyak fan-nya. Iya. Jemaah tuh hafal. Wah, ini imam malam ini bisa gigi 4 ini cepat ini. Tapi kalau jadwalnya atau siapa gitu, begitu suara udah kecil, tuh agak pindah ke masjid lain. Karena masjid Pangkal Pinang ini banyak. Saya ada 10 malam ini berpindah-pindah tarawih. Karena saya kalau kebetulan nggak ngisi jadwal, saya mencoba ke sana kemari, merasakan sesuatu yang berbeda. Ya, karena menurut saya sayang kalau tarawih itu tidak kita manfaatkan, kita mencari sesuatu yang berbeda. Lalu ada pendapat terkait tarawih dan tahajud. Kalau sudah tarawih nggak usah tahajud lagi katanya, apalagi udah ditutup witir katanya kan, sehingga kenapa harus ada sholat sunnah lagi? Saya sering mengikuti pengajian Gus Baha. Kalau Gus Baha itu dia tetap sudah tarawih, nanti kalau udah bangun sahur dia tetap sholat lagi tahajud 2 rakaat. Intinya adalah kalau sudah tarawih bukan ada larangan sholat sunnah lagi. Masih tetap silakan sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, ya kan? Kalau nggak mau disebut tarawih kan, ya kan? Kalau nggak mau disebut tahajud ya, silakan saja. Sholat sunat wudhu misalnya, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, sholat mutlak misalnya. Kalau nggak mau pakai istilah tahajud, karena ada yang agak keras ini nggak mau, karena udah tahajudnya udah diambil di tarawih katanya. Nah, jadi oleh karena itu sesungguhnya mau namanya apa silakan, cuma isilah malam itu dengan ibadah. Sebagaimana Rasulullah memang tarawih, tapi kan panjang-panjang tarawih Rasulullah. Sebagian sahabat pernah mengikuti Rasulullah sholat Isya saja, ayatnya surat Al-Baqarah sampai selesai 2 juz setengah. Kemudian rakaat keduanya itu surah Al-Imran sampai selesai. Andai kita terapkan di Masjid Agung Kubatimah ini, kayaknya tinggal imam saja. Semuanya pada kabur ya. Nah, apalagi mau tarawehnya. Sampai-sampai dalam riwayat mengisahkan kaki Rasulullah itu sampai bengkak. Lamanya berdiri gitu kan. Saya ingat dulu orang-orang tua kami dulu, itu sholatnya takbirnya berdiri. Tapi kemudian mereka pakai kursi duduk. Karena baca panjang, ayatnya panjang. Nanti begitu mau rukuk berdiri lagi. Itu orang-orang tua kami dulu begitu. Jadi kalau udah sholat malam tuh lama berdiri, lama. Lagi pada saat mereka kuat berdiri, tapi setelah tidak kuat lagi duduk. Kemudian nanti pada saat mau rukuk mereka berdiri. Itu ideal dan seterusnya. Jadi artinya bukan hanya masalah sholatnya, namanya, berapa rakaatnya, tetapi bagaimana malam itu terisi ibadah. Kalau yang nggak mau disebut lagi tahajud karena udah witir, ya udah ganti dengan zikir.
wal mustaghfirina bil ashar. Dekat-dekat sahur itu mesti banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar semestinya kan. Nah, jadi bukan masalah itu masalahnya. Yang penting malam itu harus diisi dengan ibadah. Apalagi nanti udah masuk malam-malam 20 ke atas. Rasulullah itu keras sunnah Rasulullah malam itu kita untuk qiyam. Kita menghidupkan malam-malam itu, mengurangi tidur, diisi dengan ibadah. Mau sholat, mau ngaji, mau tadarusan, mau zikir, silakan. Yang penting menit demi menit malam-malam Ramadan itu harus diisi dengan ibadah. Nah, jadi itu hal. Kalau hitungan pahala nggak usah disebut lagi. Tahajud biasa saja kita udah tahu pahalanya begitu, apalagi di dalam bulan Ramadan. Apalagi nanti pada saat di 20 terakhir, pada saat malam-malam Lailatul Qadar. Itu Mbak Sunia, maka kita harapkan masyarakat kita, umat ini memanfaatkan Ramadan ini. Anggaplah ini Ramadan terakhir. Terakhir kita. Iya, jadi kita semangat. Iya. Jangan merasa tahun depan kan masih ada Ramadan. Wallahu alam. Iya, karena malaikat maut nggak perlu lihat KTP, lihat akta kelahiran kan. Banyak contoh yang sudah diambil dulu sama-sama tarawih dengan kita, sama berbuka, ternyata tahun ini udah nggak lagi. Mungkin itu sebagai mukaddimah pengantar dari materi kita pada sore hari ini terkait dengan sholat sunat tarawih, kemudian tahajud dan seterusnya. Terima kasih Ustaz untuk mukadimah kita sebagai bahan perbincangan kita di sore hari ini. Jadi untuk sahabat Eski di 104,3 FM dan juga Masjid Agung Kuba Timah Kota Pangkal Pinang yang mungkin ikut pengen berdiskusi bersama kita di sore hari ini, bisa langsung di nomor WhatsApp kita 082374726332. Kita nih dari pendengar Eski Radio juga Ustaz. Ini ada pertanyaan, kita baca dulu. Assalamualaikum Ustaz. Batas sholat tahajud itu jam berapa ya Ustaz? Terima kasih. Ada Yanti di seputaran Tua Tunu Ustaz. Iya, Tua Tunu ya. Terkait batasan sholat sunat tahajud sampai jam berapa begitu ya. Sebenarnya sholat tahajud itu kalau masih sebelum masuk subuh kan masih boleh aja. Iya. Cuma khusus di bulan Ramadan ada istilah tadi mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau mendekat sahur itu tidak lagi sholat, isinya istighfar. Isinya istighfar. Nah itu. Nah, cuma ada syarat sih kalau mau tahajud itu kan harus tidur dulu gitu ya. Kalau enggak, jadi kalau sudah sholat taraweh capek kemudian tidur nanti bangun jam 1 jam 2 silakan tahajud. Boleh 2 rakaat, boleh 3 rakaat, boleh juga 4 rakaat terserah. Semampunya kita. Semampunya kita. Semakin banyak kan? Semakin bagus juga. Ya. Karena itu. Nah, cuma tadi kalau sudah mendekat-dekati sahur ya kita sudah digantikan istighfar. Karena ada ayatnya begitu, mustaghfirina bil ashar, artinya orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu. Nah, jamnya, nah ini masalah jam sahur ini kan tidak sama ya. Kebiasaan di rumah masing-masing ya. Ada yang sahurnya jam 2:30, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Ya, dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa sahur itu di akhir. Kalau berbuka ajilu, disegerakan kalau berbuka. Tapi kalau sahur itu di akhir. Dalam beberapa riwayat dikatakan di perkiraan antara jarak azan dengan berakhirnya sahur itu perkiraan kira-kira 50 ayat. Cuma juga 50 ayat. Kalau 50 ayat di awal-awal surah Baqarah banyak itu. Tapi kalau 50 ayat di juz 30 ya mana itu ya. 50 ayat. Ya, jadi di tengah-tengah saja. Kenapa? Karena perkiranya begitu. Jangan sampai habis makan belum sempat minum azan gitu. Saya masih muda-muda, masih saya ikut dengan kiai dulu di kampung. Itu dengan kiai saya makan itu begitu selesai makan nggak lama minum azan gitu. Jadi betul-betul selesai imsak itu selesai. Gitu. Selesai ya. Nggak kayak sekarang, kadang 3:30 udah makan gitu kan. Nah itu. Rupanya itu terkait dengan masa masa bertahannya makanan di dalam perut kita. Semakin lama kita mendekati sahur, maka energi itu masih cukup ada. Karena itu maka disunahkan diakhirkan sahur itu.
Saya masih kecil-kecil sahur tuh makannya jam 3, setengah 3. Zaman dulu ya, Zaman Ustaz. dulu, Orang iya. tua saya juga kalau sahur dulu jam setengah 3 udah mau sahur, Ustaz. Iya, sama. Jadi kami bangun jam 2 udah masak-masak ngangetin Iya, apa iya. namanya lauk gitu ya. Emak saya itu. Nah jam 3 udah disuruh makan. Subuhnya kan jam 5. Iya, Gitu. itu udah lapar ya, Ustaz Iya, ya. udah lapar. Tapi ya di kampung saya dulu kan belum Iya. ada PLN listrik, masih pakai lampu obor dan segala macam. Nah, kalau sekarang zaman udah canggih, Iya. jadwal juga Udah berubah udah lagi berubah, udah gitu jelas, ya. sudah tiap rumah sudah punya jadwal. Jadi udah menerapkan sunnah mengakhirkan sahur itu udah banyak. Yang kita harapkan sebenarnya bukan makannya. Iya. Tasaharu barokah. Sahurlah kamu karena di dalamnya ada berkah, keberkahan. Maka mau makan kayak mau minum kayak yang penting ada sahurnya. Karena ada anak-anak itu makan sahurnya jam 10 malam. Dia udah makan malam, sahurnya cuma bangun aja. Nggak bangun lagi. Bangun Ya. lagi. Dia bangun dengan subuh. Kenapa? Udah sahur ya. Ya saya sering telepon ya anak-anak saya di luar kan. Apa bilang sudah sahur ya? Jam berapa? Semalam jam 10, jam 11 makan katanya. Ya, jadi masalahnya adalah sahur itu ada keberkahan. Iya. Maka disunahkan di situ kita untuk bersahur. Makan, minum, mau kurma, mau silakan saja. Tapi sebelumnya istighfar tadi. Gitu Mbak ya. Oke, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik bagaimana sih Ustadz tarawih 8 rakaat atau 24 rakaat ya? Ada Bapak Usni di seputaran Kampung Keramat Pak. Keramat ya. Silakan. Masalah jumlah rakaat ya ini banyak versi ya. Versi ya, Ya. benar. Ada yang cukup 8 rakaat ditambah 3 witir. Ada yang 20 rakaat ditambah 3 witir. Bahkan dulu di Madinah ada beberapa masyarakat Madinah itu 36 rakaat. Lebih banyak lagi 36 rakaat. Iya, iya. Iya. Nah, masalah versi hadisnya silakan saja, semuanya punya dasar yang kuat. Cuma yang kita harapkan itu sebenarnya bukan masalah banyaknya, tapi kualitasnya. Seberapa jauh kesempurnaan sholat itu kita kita amalkan. Bukan hanya mengejar cepat selesai. Percuma juga misalnya 20 tapi 10 menit selesai gitu. Atau 8 rakaat malah 5 menit gitu kan. Jadi yang penting sempurna. Kesempurnaan itu yang dituntut dalam menyelenggarakan sholat tarawih itu. Karena jemaah masjid itu tidak semuanya yang gagah-gagah dan kuat-kuat. Iya. Ada yang tua-tua, yang kalau berdiri lama mungkin sudah mati gitu kan. Mungkin sudah asam urat gitu kan. Ini juga harus diakomodir. Makanya orang dulu kalau tarawih 20 biasanya ayatnya ayat 10 itu. Ayat terakhir itu mulai ke Al-Hakumut Takatsur. Iya. Enggak pakai surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena diharapkan tidak terlalu lama berdiri. Sehingga rukunya, sujudnya. Cuma kadang-kadang ya tadi, itu semuanya dipakai satu nafas. Fatihah satu nafas, ayat satu nafas. Sehingga 1 menit 2 rakaat selesai. Sah atau tidak? Nah kita tidak bicara syar'i fikihnya ya. Cuma kesempurnaan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya sih begini. Kalau ibarat nanam sawit itu 8 batang, tapi diurus betul, dikasih gemuk, pasti hasilnya banyak juga. Daripada misalnya nanam sawit 20 batang, tapi tidak dikasih gemuk gitu. Tapi nanam sawit 20 batang, dikasih gemuk, itu hasilnya banyak juga. Artinya bagaimana kita merawat, menjaga sholat itu, kualitas sholat itu supaya pahalanya bertambah. Tentu makin banyak ayat yang kita baca, tentu pahalanya makin banyak. Cuma juga kalau jadi imam berjamaah, tetap memikirkan jamaah yang di belakang. Karena tidak semuanya memiliki kadar kemampuan yang sama, kekuatan yang sama dalam berdiri, ruku, sujud itu. Gini tuh Mbak ya, jadi semuanya silakan, yang penting kualitas sholatnya itu perlu kita ini. Oke, terima kasih Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Ini ada Ibu Lina di seputaran Bukit Merapin. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana cara memotivasi diri untuk istiqomah dalam melakukan sholat malam? Silakan Ustaz. Jadi begini, memotivasi diri kita melaksanakan sholat malam ini, kalau sudah merasakan nikmat atau indahnya sholat malam itu, mungkin kita
merasa sedih kalau tidak melakukan itu. Nah, nikmat sholat ini tidak mudah kan, harus rutin ya, nggak sekali-sekali. Karena sholat ini yang 5 waktu saja kita kadang kurang sabar. Kalau berjamaah mungkin ayatnya sempurna, tapi kalau sendiri cepat. Yang dipakai inna atoina sama kulhu. Kalau ada pendek dari situ pakai itu. Nggak pakai ayat lagi. Ya. Nah, seperti sholatnya di Turki, ada sholat tarawih di Turki itu ayatnya hanya pakai awal surah saja. Alif lam mim, Allahu akbar, Yasin, Allah. Wah, kalau ada di sini ramai masih ditutup. Berbondong. Saya mungkin dari Belitung langsung ke sini. Iya. Cuma awal surah saja ada di Turki masjid yang tarawihnya hanya pakai awal surah. Karena ngambil kadar sunnah baca ayat. Sah, ya sah saja. Begitu kan. Nah, jadi nikmatnya sholat itu kalau sudah kita rasakan, maka kita akan sulit meninggalkannya. Rindu terus. Nah, cuma memaknai sholat, merasakan bahwa sholat itu sebuah istirahat kita. Jadi kalau saya sih memaknai sholat itu semacam istirahat. Mengistirahatkan otak, pikiran-pikiran, dan fokus pada satu titik. Kepada Sang Khalik. Makanya kadang agak lama. Karena mungkin bagi orang-orang tertentu tasbih cukup 3 kali. Tapi mungkin bagi orang-orang tertentu makin lama makin enak. Apalagi di sujud terakhir. Karena dalam hadis itu dikatakan saat paling terdekat seorang hamba dengan Sang Khalik di sujud itu. Maka disitulah kadang berimbai air mata kita. Berimbai ya, pakai bahasa kampung kita ya, berlinang air mata gitu ya. Ada merasakan sesuatu apa begitu ya, merasa kedekatan, kita butuh untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau 5 waktu berjamaah mungkin tidak sempat kita menitikkan air mata. Karena kalau berjamaah di masjid, kita sholat, nangis menitikkan air mata, nanti jamaah sebelah komen. Wah, Amang ini banyak dosanya mungkin gitu kan. Jadi kalau sholat sendiri di tengah malam, memang harus begitu, harus keluarkan air mata. Ya, kalau kata Umar bin Khattab, walaupun misalnya ngaji, kalau ngaji itu bagusnya sambil meresapi sehingga keluar air mata. Kalau tidak bisa nangis juga, keras hati ini, tangisilah dirimu. Kenapa tidak bisa meneteskan air mata? Nah, kalau sekarang gampang, ambil bawang putih, taruh aja ya, bawang merah ya, bawang merah ya, pasti nangis insyaallah. Nanti perasaannya mengikuti. Okay. Terima kasih Ustadz ya. Jadi memang kalau sehari saja kita meninggalkan sholat malam yang terbiasa istiqomah, itu merasa berhutang gitu Ustadz. Nah, gimana Ustadz kalau urutan sholat malam itu kan pertama kita mungkin sholat wudhu gitu ya, terus sholat taubat, terus sholat hajat, baru kita tahajud. Apakah begitu aturan sebenarnya? Apakah kita langsung sholat tahajud atau gimana Ustaz? Baik. Jadi dari berbagai literatur yang kita baca, tidak ada kepastian juga ketentuan mana duluan itu. Tapi yang jelas kalau sholat sunat wudhu itu duluan. Ya, kalau di masjid baru tahiyat masjid, karena sholat sunat wudhu itu orang yang rajin itu telapak kakinya udah kedengaran di surga itu. Masya Allah ya. Walaupun orangnya nanti nyangkut misalnya, tapi telapak kakinya udah masuk dulu. Sepertinya Bilal begitu kan. Nah, cuma kalau urutan tahajud itu macam-macam. Saya banyak bertanya kepada kiai-kiai dulu. Itu macam-macam, versinya beda-beda juga. Ada kiai saya itu mendahulukan sudah sholat sunat wudhu, itu sholat taubat dulu. Sudah sholat taubat baru tahajud, baru hajat. Hajat ya. Iya. Hajat itu terakhir. Alasannya karena itu kebutuhan kita dengan Allah yang di belakang saja. Tapi kalau sholat taubat dia harus dahulukan. Karena ini kita harus nyadari dulu banyak dosa-dosa kita ini. Seperti itu. Tapi di guru yang lain juga saya diajarkan tahajud dulu. Tahajud dulu, taubat baru hajat. Nanti baru ditutup witir. Nah, jadi versinya saya pikir karena tidak ada ketentuan yang qat'i mana duluan, silakan saja.
Bebas ya. Kalau kebetulan saat itu hari itu merasa banyak dosa kita lakukan, sudah Dengan taubat aja dulu ya. Nah, kalau kemudian hari itu kebutuhan banyak gitu kan, yang harus dipenuhi, mungkin hajat dulu. Nah, jadi versinya terserah saja, yang penting sholat, meminta. Toh di dalam sholat sunat taubat tuh kita berdoa juga, minta juga. Di dalam tahajud itu kita di sujud terakhir kita minta juga ya. Nah, hajat tadi dia minta juga. Oh, kalau kebetulan lagi galau mungkin istikharah, bisa saja. Jadi malah kalau kami dulu ada sholat sunat awabin segala macam ya, seperti itu. Begitu Mbak. Oke. Terima kasih Ustadz, luar biasa untuk di sore hari ini ya. Karena banyak versi juga ya Ustadz ya, kita perlu tahu juga ilmunya. Termasuk saya pribadi juga belajar di sini gitu ya. Semoga dengan kita mendengarkan tausiah di sore hari ini bersama Ustadz Haji Ibrahim ya. Maaf ya, untuk di sore hari ini luar biasa sekali tema kita ya. Alhamdulillah, tentunya sahabat Eski dan juga pendengar radio 104,3 FM, para jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang juga, karena waktu kita juga Ustadz, mungkin sedikit closing statement kita untuk tema kita di sore hari ini Ustadz. Iya. Jadi yang pertama bahwa kita bahas tentang tarawih dan tahajud. Kalau bisa jangan pernah meninggalkan tarawih. Emang pekerjaan itu sunnah, tapi sunnah yang yang penting, yang hanya ada di bulan Ramadan. Nanti lah sudah Syawal nggak ada lagi tarawih. Kalau tahajud kan sampai kapanpun ada. Tapi kalau tarawih hanya ini. Maka jangan pernah tinggalkan tarawih. Walaupun itu tidak sempat berjamaah di masjid, bolehlah kita laksanakan di rumah. Karena rugi rasanya. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis tentang pahala sholat itu. Masya Allah, itu luar biasa. Oleh karenanya jangan ditinggalkan, semampumu laksanakan. Kamu mampu 8, 11, silakan. Kamu cukup mampu lagi melaksanakan lebih dari itu 20, silakan. Atau mau mengikuti penduduk Madinah 36, maka silakan saja. Karena itu yang akan kembali kepada kita. Semakin banyak sholat, semakin tawadhu kita. Semakin banyak sholat, semakin bijaksana kita. Nah, mungkin itu Mbak ya statement kita ya. Terima kasih Ustadz, luar biasa sekali Ustadz ya. Jadi mungkin sahabat Eski, pendengar di 104,3 FM Pangkal Pinang, dan juga para jamaah Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang ya, dengan hadirnya kita sore hari ini, di setiap sore Mas Senja akan hadir langsung di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang Ustadz. Jadi semoga memberikan pencerahan untuk kita, bagaimana kita terus belajar untuk menimba ilmu dan untuk membersihkan hati kita ya, apalagi di bulan suci Ramadan yang luar biasa saat ini. Karena benar Ustadz bilang tadi ya, jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Seperti Ramadan terakhir kita ya Ustadz ya. Jadi seolah-olah kita itu benar-benar ibadah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz. Semoga sehat ya. Sore hari ini sudah berbagi ilmu bersama kita. Keluarga juga sehat. Amin. Semua aktivitas juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Pangkal Pinang. Dan tentunya beliau ini adalah Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Bimas ya, Kemenak Kanwil Provinsi. Sahabat Eski, terima kasih juga kita sampaikan untuk jamaah kita. Acara Imas Senja akan hadir setiap sore ya, langsung di lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Disiarkan juga melalui Radio Eski dan juga YouTube Eski TV Media Solo Kolbu. Selanjutnya kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kita Al-Farsha Findiar. Kemudian dilanjutkan kumandang azan maghrib menandakan waktu berbuka pukul 18:13. Akhirnya saya Suni Nabila pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada pembaca tilawah kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.